Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Ibu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hari ini siswa hadir semua, alhamdulillah. Langsung saja kita akan membahas materi. Nah, ada yang tahu hari ini kita pertemuan keberapa? Ya, betul. Hari ini kita masuk ke pertemuan 3. Nah, pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian negosiasi, tujuan, dan ciri-cirinya. Nah, hari ini juga masih membahas mengenai negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi tawar-menawar yang dilakukan oleh pihak satu dan pihak lainnya secara berunding guna mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan. Nah, di dalam negosiasi tersebut mempunyai ciri-ciri, kemudian pengertian, tujuan, dan hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam negosiasi dan syarat terjadinya negosiasi. Jadi dalam negosiasi itu ada unsur dan syaratnya agar proses negosiasi atau tawar-menawar tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, yang pertama, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur dan syarat. Kalian buka buku cetaknya. Coba dibuka buku cetaknya di halaman 115. Yaitu ada negosiasi mengenai unsur dan syaratnya. Nah, kalian baca dulu sambil Ibu menjelaskan ya. Yang pertama, ada unsur negosiasi. Nah, unsur-unsur negosiasi itu yang pertama ada partisipan. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, adanya proses penawaran dan pengajuan. Nah, yang terakhir, adanya kesepakatan atau persetujuan. Nah, dari 4 ini merupakan unsur-unsur dari negosiasi. Apa saja hal-hal yang terkait dalam negosiasi? Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang partisipan. Apa itu partisipan? Ada yang tahu? Ya, benar. Adalah orang yang terlibat dalam negosiasi. Siapa Bu orangnya? Contohnya, misal kalian ingin bernegosiasi membeli sayur di pasar. Nah, partisipan dalam negosiasi tersebut adalah penjual dan pembeli. Seperti itu. Itu adalah contoh partisipan dalam negosiasi. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu adanya perbedaan kepentingan. Jadi dalam negosiasi itu harus memiliki perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Jika masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, berarti tidak terjadi negosiasi. Nih, contohnya kalian jika ingin membeli buah di pasar, pasti mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, kepentingan kalian adalah ingin membeli buah tersebut. Nah, kepentingan si penjual adalah ingin menjualkan buah tersebut. Jadi, sama-sama memiliki perbedaan kepentingan. Nah, yang ketiga
adanya proses penawaran dan pengajuan. Nah, ini jelas sekali dalam negosiasi itu adanya proses tawar-menawar dan pengajuan. Nah, proses tawar-menawar dan pengajuan ini memang harus dilakukan dalam negosiasi. Nah, apabila kalian sedang bernegosiasi, maka tentu adanya proses tawar-menawar dan pengajuan. Karena dalam proses tersebut akan mencapai suatu kesepakatan atau persetujuan dalam negosiasi yang kalian libatkan. Nah, unsur yang terakhir adalah tercapainya kesepakatan atau persetujuan. Jelas unsur ini harus ada dalam negosiasi, karena pada dasarnya dalam negosiasi ini dibutuhkan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, itulah unsur-unsur dalam negosiasi yang telah Ibu jelaskan. Ada 4 unsur. Kalian ingat, kalian pahami, dan kalian bisa terapkan nanti saat bernegosiasi ya. Selanjutnya, setelah unsur, kita akan membahas mengenai syarat-syarat terjadinya dalam negosiasi. Nah, syarat ini juga sangat penting untuk kalian pahami, karena apabila syarat ini diterapkan, proses negosiasi tersebut akan berjalan dengan lancar. Oke, Ibu tuliskan ya syarat-syarat negosiasi. Sama seperti unsur, ada 4 syarat. Yang pertama dilakukan dengan santun. Yang kedua, tidak ada paksaan atau tekanan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Nah, yang terakhir, kesepakatannya bersifat apa? Praktis, pintar. Nah, ini adalah keempat syarat dalam negosiasi. Jadi ini kalau kalian pahami, bisa nanti kalian terapkan saat bernegosiasi ya. Yang pertama, dilakukan dengan santun. Apa maksud dari santun? Apa yang disebut dengan santun? Ada yang bisa jawab apa itu santun? Ya, pintar. Ya, santun itu bisa dikatakan sesuatu yang dilakukan dengan secara baik-baik, kemudian tidak ada emosi, secara sopan, dan perkataannya juga yang halus gitu ya, tidak kasar. Nah, itu dalam negosiasi itu sangat perlu ya. Misal nih, kalian ingin membeli sayur di pasar, tidak mungkin kalian sambil marah-marah. Nanti penjualnya juga ikut marah dan akhirnya kalian bertengkar. Nah, itulah syarat yang paling utama ya, bisa dikatakan. Kalau kalian ingin bernegosiasi, berundinglah dengan yang santun, tawar-menawarlah dengan yang sopan. Perkataan juga jangan menyinggung pihak satunya ya. Jadi yang dilakukan adalah dengan santun. Dan yang kedua, tidak ada paksaan atau tekanan. Nah, jadi kalian kalau bernegosiasi, ingin bernegosiasi tidak dipaksa, tidak ada tekanan dari pihak manapun, dan memang pure memang kalian sendiri ingin bernegosiasi tersebut ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak merasa tertekan, tidak disuruh gitu. Karena pada dasarnya tujuan dari negosiasi ini ya itu tadi, ingin mencapai suatu kesepakatan bersama ya. Nah, yang ketiga, saling menguntungkan. Ya, jelas dalam negosiasi ini tidak ada yang merasa rugi atau dirugikan ya. Contohnya begini, kalau kalian ingin membeli sepatu di toko, nah harga sepatu ini harganya 100.000, contoh ya, 100.000. Kalian tawar dengan harga 10.000. Apakah itu untung bagi penjual? Ya, jelas tidak. Dengan harga 100.000 kalian tawar 10.000, itu sangat merugikan penjual.
dan bahkan si penjual tidak mau menjualkan barang tersebut karena merasa rugi, tidak balik modal. Jadi tawarlah dengan harga yang wajar. Misal 100.000, kalian tawar menjadi 80.000. Seperti itu ya. Jangan terlalu menawar dengan harga yang drastis. Nanti penjualannya juga tidak untung. Jadi sama-sama untung di sini ya. Nah, yang keempat, kesepakatan bersifat praktis. Nah, praktis ini artinya tidak memberatkan pihak manapun. Jadi setelah berunding, kesepakatan ini memang dihasilkan dengan cara yang baik-baik gitu. Tidak memberatkan dan bisa diterapkan. Nah, jadi tadi sudah kita bahas mengenai ciri, kemudian syarat dalam negosiasi. Masing-masing ada 4 ya. Apa saja tadi ciri-cirinya? Ada partisipan, adanya kepentingan, adanya proses tawar-menawar dan pengajuan, dan adanya kesepakatan. Pintar. Nah, yang syaratnya ada 4 apa saja? Dilakukan dengan santun, tidak ada tekanan, saling menguntungkan, dan bersifat praktis dalam persetujuannya. Iya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Sudah paham semua yang Ibu jelaskan? Sudah? Ya. Kalau kalian masih kurang paham, kalian baca lagi buku cetaknya, kalian pahami ya. Dan untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan kepada kalian tetap semangat belajar ya di rumah, dan tetap menjaga kesehatan. Minggu depan kita masih belajar mengenai teks negosiasi ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, waktu belajar kita juga sudah telah habis. Untuk itu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.